di era society 5.0 ya, 5.0. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, gitu ya. Jadi saya kenalkan teman-teman. Ini kelihatan ya. Jadi Kelihatan, Bapak. beliau nama lengkap Dr. Nesna Agustriana MPD. Ini beliau jauh-jauh dari Bengkulu untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah teman-teman semua dalam rangka kuliah tamu ya. Beliau lahir di Bengkulu tanggal 28 Agustus 1987. Jadi beliau ini cukup luar biasa ya di dunia akademik dibanding saya baru kemarin sore kira-kira gitu ya Bu Nesna ya. Jadi, siap. beliau Tapi udah mantap kok. Beliau sudah melalang buana begitu ya. Ini beliau ngajar mata kuliah bermain dan permainan, konsep dasar pendidikan usia dini, kemudian antrobiologi, pendidikan inklusi di PAUD, neurosains dalam pembelajaran, metodologi pengembangan sains anak usia dini, kemudian metodologi pengembangan sosial emosi anak usia dini. Dan beliau kantornya saat ini itu di Universitas Bengkulu. Jadi beliau ini pendidikannya alhamdulillah ya sudah selesai di tahun 2022 walaupun dengan segala perjuangan ya Bu ya. Jadi saya perjuangan luar biasa ya untuk bisa sampai ke tahap ini gitu ya. Nanti tinggal menunggu profesornya gitu ya Bu ya. Oh, amin. Jadi, nah beliau beberapa karya beliau dari 2015 teman-teman bisa lihat ya, yang terbaru ini ada pengembangan bahan ajar konsep dasar PAUD dan aplikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Mungkin teman-teman di sini nanti mau membacanya mungkin bisa dicari di Google Scholar gitu ya, atau langsung menghubungi Bu Nesna sendiri begitu. Jadi luar biasa untuk pengalamannya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar ya untuk menikmati perkuliahan tentang perkembangan anak di era society gitu ya. Karena era sekarang ini bukan eranya revolusi industri lagi Bu, tapi era society 5.0, karena tantangan ke depan itu sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua itu semakin tertantang untuk menghadapi teknologi yang semakin cepat berkembang gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga teman-teman di sini nanti juga harus aktif bertanya gitu ya. Karena ini mahasiswa semester 1 Bu Nesna, jadi nanti kalau misalnya pertanyaannya kurang ya nanti mohon dimaklumi, kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi mungkin waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nesna Agustriana. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Kalau formal tadi kan sebelum formal saya manggilnya Mas ya. Ya mau nggak mau kalau udah formal berarti manggilnya Pak ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya siang ini semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar. Kalau ditanya gitu kan suka ada yel-yelnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Di sana yel-yelnya gimana? Karena biasanya ini Bu. Di sana itu Jaya. Oke, salah sana aja kalau gitu ya biar saya bisa kenalan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa.
sekali lagi ya, tapi yang kompak. Yuk. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya, semoga semua ada mahasiswa semua di sana di Madura dalam keadaan sehat. Alhamdulillah keadaan Bengkulu siang ini mendung gitu ya, udah ada hujan-hujan gitu ya. Yang ya semoga saya enjoy gitu ya, saya enjoy ya. Teman-teman mahasiswa enjoy untuk mendengarkan atau kita belajar bersama dalam mata kuliah perkembangan anak usia dini, solusi dan menghadapi era society 5.0. Terima kasih banyak nih Pak Abdul sudah mengundang saya. Sebenarnya saya jadi grogi nih diundang-undang jauh-jauh kan. Tadi saya pamit pergi ke Madura dulu Pak gitu kan, ke Kaprodi. Wah, hati-hati di jalan Bu Nesna. Iya, lewat Zoom kok. Saya bilang gitu, semoga sinyalnya sehat saya bilang gitu ya. Terus jadi semoga suatu hari kita akan bertemu langsung ya. Amin. Mungkin ada mahasiswa yang ke sini atau kami yang akan berkunjung ke sana. Alhamdulillah tadi udah diperkenalkan, nama saya Nesta Agustriana. Anda semua bisa memanggil saya Bu Nesna. Saya sudah bekerja di Universitas Bengkulu selama sejak 2014 Pak gitu ya. Jadi mungkin ya ketemu mahasiswa semester 1 itu membuat hati saya bergembira gitu. Kenapa? Karena apa? Dia memilih PAUD gitu ya. Karena kenapa? Biasanya ada alasan jawaban itu karena nggak diterima di PGSD gitu ya. Kemudian ada yang alasannya karena disuruh orang tua. Ada alasannya saya suka anak kecil gitu kan. Jadi saya suka menikmati alasan-alasan itu gitu. Jadi sehingga ada pembuktian bahwa suatu hari kalian tidak salah memilih prodi ini gitu ya. Nggak usah lama-lama lagi ya. Pasti ini udah mata kuliah perkembangan yang kesekian kalinya. Pasti kalian juga udah hatam ya bagaimana sih perkembangan anak usia dini gitu ya. Mungkin nggak usah kaku, nggak usah grogi gitu ya. Saya juga jadi grogi kalau ada grogi, kerasa perasaannya sampai sini gitu ya. Kita santai aja, anggap aja saya ya lagi cerita gitu ya. Sehingga Anda bisa mendengarkan dan mengamati dan apalagi ya meresapi apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya izin share ya. Oke, baik. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Jadi sebenarnya belum official ya, saya belum wisuda, tapi kalau udah ada surat keterangan itu berarti udah boleh dibubuhkan gitu ya gelarnya. Gelar ini saya dapatkan selama 5 tahun, prosesnya agak panjang, dengan 2 kali melahirkan ya Pak. Ya, jadi ini saya sempat cuti 1 tahun dalam proses persalinan. Jadi awal semester saya melahirkan anak yang kedua, di semester 6 saya melahirkan anak yang ketiga. Jadi ya mungkin itulah mengapa saya agak terlambat dalam menyelesaikan studi ini. Jadi ya gitu ya, suka dukanya. Ya, ini nanti teman-teman semua boleh cek YouTube saya, IG saya, WA saya boleh, email saya boleh gitu ya. Kita nanti bisa sharing kapanpun, dimanapun kalian membutuhkannya. Nah, jadi saya akan
mengawali dari apa sih itu perkembangan gitu ya. Pasti teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Apa sih itu perkembangan? Ada? Nanti Pak yang aktif dikasih nilainya tinggi ya. Semuanya sudah saya kasih nilai A, Bu, sebenarnya. Oh gitu. Wah, berarti Bapak harus bisa cuma jawab ini loh. cuma Pembuktian nanti nilai A itu. berkurang ketika masuk kan gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi Iya. siapa yang bisa jawab pertanyaan saya mungkin itu akan dapat A++, A++. Tapi kalau nggak bisa jawab berarti bisa berkurang ya Pak ya. Ayo teman-teman silakan. Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu perkembangan? Eh, Ya, oke silakan. jadi perkembangan itu merupakan sebuah perubahan yang berubah seiring berjalannya waktu dari segi fisik, bahasa, emosi, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Maria. Ada lagi nggak yang mau jawab? Menurut saya perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Ya, siapa tadi namanya? Suaranya kecil banget. Nggak apa? Udah selesai apa belum jawab? Oke, silakan Yanti. Jadi perkembangan itu menurut saya itu proses menuju kedewasaan. Oke, ya. Jadi perkembangan yang kita ketahui adalah bersifat tetap dan tidak tetap dan tidak dapat tidak dapat yang sudah terjadi itulah proses perkembangan. Beda halnya dengan pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan sudah jelas kita bisa melihat secara nyata dari yang kecil menjadi besar, dari yang pendek menjadi tinggi gitu ya. Sehingga kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, tidak bisa dilihat hasilnya pada saat ini. Tetapi kapan kita bisa melihatnya? Kita dapat melihatnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Itu hasil perkembangan yang bisa kita lihat gitu ya. Tetapi kalau nggak mungkin kan si bayi itu tiba-tiba dari lahir tiba-tiba langsung bisa berjalan. Tidak bisa karena itu tadi dia akan melalui proses yang sistematis dulu. Karena itu akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Oke, nah jadi kalau itu tadi ya, kalau pertumbuhan proses perubahan fisik yang terjadi pada individu, itu tadi penambahan berat badan, kemudian tinggi, kemudian dalam proses kandungan, setelah kandungan sehingga hingga dewasa. Gitu. Nah ini nanti ini saya cuman review aja ya sehingga teman-teman semua bisa secara sadar membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada beberapa dimensi perkembangan yang harus kita ingat gitu ya.
Karena perkembangan ini tidak terlihat tadi, tidak terlihat nyata, tidak terlihat pada saat ini, melainkan kita harus membutuhkan waktu untuk dapat merasakan perubahan dari si anak, baik itu dari perilakunya, kemudian bahasanya, kemudian sosialnya, kemudian emosinya, sikapnya, kemudian konsep dirinya dan intelektualnya. Nah, dimensi perkembangan inilah yang harus kita perhatikan karena setiap anak memiliki dimensi perkembangan yang berbeda-beda. Jadi walaupun sekalipun anak kembar ya pasti akan berbeda anak satu dan anak satunya. Apalagi tidak kembar gitu ya. Apalagi beda orang tua dan beda keluarga, sehingga di dalam kelas nanti ketika Anda berada dalam satu kelas anak usia dini sudah menjadi seorang guru atau nanti ketemu pada saat magang, Anda akan melihat berbagai macam kondisi perkembangan anak usia dini yang ada di kelas itu. Sehingga apa? Nah, kita lihat memasuki ke tahap perkembangannya. Nah, proses perkembangan ini diawali dari proses dalam kandungan, ya. Malah sebelum, kalau bisa dilihat ini tips juga nanti buat Pak Abdullah ya. Karena dipilih untuk menciptakan anak yang berkualitas itu bukan terjadi pada proses setelah dia lahir, tapi pada proses pemilihan pasangannya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi ya kunci kesuksesan gitu untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas itu diawali dari pemilihan pasangannya. Kemudian sudah memiliki pasangan yang baik sesuai dengan ketentuan, akhirnya ada di proses pembuahan sampai anak itu akan lahir ke dunia. Sehingga pada tahap pertama ini itu tadi, apakah perlu stimulasi? Ya pastinya, karena semua itu diawali dari proses bukan hanya kandungan, tetapi pada proses pemilihan orang tuanya itu juga sudah menjadi proses dari perkembangan, menjadi tahap dari perkembangan. Kemudian usia dari 0 sampai 1 tahun, yang dikatakan masa keemasan itu ya itu tadi, ya. Jadi di tahap infant dan toddler ini sudah masuk kepada golden age yang suka Anda dengar menjadi gaung-gaung masa keemasan itu. Nah, karena apa? Di sini mereka kan belum bisa ngapa-ngapain ya. Pada tahap kedua dan ketiga ini mereka masuk pada tahap peniruan. Mereka hanya melihat, hanya mendengar, hanya ikut serta dalam kegiatan aktivitas kehidupan orang tuanya. Ya. Nah, di usia infant dan toddler ini anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk kolaborasi. Karena apa? Karena pengalaman yang mereka dapatkan belum sampai. Sehingga itulah yang dia lihat hanya perilaku, kemudian kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya dan keluarga sekitar. Sehingga masuk kepada tahap perkembangan yang keempat di masa preschool. Nah, disinilah anak-anak mampu melihat, mulai mampu mengingat yang pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan. Pada saat di tahap perkembangan infant dan toddler ini, mereka kalau Anda tanya, Anda ingat nggak pada saat di dalam kandungan? Tidak akan bisa mengingat, ya, karena itu tadi mereka baru masih tahap meniru, ya. Sehingga pada saat usia preschool, disinilah dia baru bisa menceritakan apa yang sudah dia lihat, apa yang dia rasakan, kemudian baru bisa bercerita, oh aku senang jalan-jalan misalnya ke pantai, karena di pantai begini, begini, begini. Ya, tapi kalau di tahap usia infant dan toddler ini, apakah bisa kita mengetahui cerita dia senang ke pantai atau tidak? Tidak. Hanya bisa memperlihatkan
Kalau senang dia ekspresi senang, kalau sedih dia akan menolak untuk pergi ke pantai. Ya, di Madura ada pantai ya? Banyak Ada Ibu. pantai? Banyak. Nah, kalau di Bengkulu itu ada namanya Pantai Panjang. Ya, jadi si pantai itu panjang sekali ya, panjang sekali sampai ke Padang. Nah, itu satu pantai kita ya. Jadi nanti kapan-kapan main ya ke Bengkulu. Oke, lanjut ya. Nah, masuk kepada karakteristik umum perkembangan anak, yaitu tadi. Kenapa tadi di tahap kedua dan ketiga mereka masuk kepada tahap meniru ya dan peka. Karena itu tadi mereka baru bisa mengamati, belum bisa improve gitu ya, belum bisa mengatakan, "Ibu, aku ada ide," belum bisa. Karena itu tadi, masanya juga baru sampai masa meniru dan masa peka. Kemudian apa yang karakteristik yang keempat, dia mempunyai apa ketika ada lagu mereka bisa mengikuti entah goyang kepala, entah goyang tangan ya, karena itu tadi mereka punya irama yang alamiah. Kemudian karakteristik yang kelima adalah kemandirian, keenam adalah memiliki harga diri, ketujuh belajar melalui sebentar. Belajar melalui indera dan bekerja. Kemudian yang 8 mengulang hal yang dia sukai dan menyukai prosesnya. Sehingga itu tadi, anak usia dini itu adalah orang yang paling kepo. Misalnya Anda lagi baca buku, "Kak, lagi ngapain, Kak? Kok gini sih, Kak, bacanya? Kok gini sih gambarnya?" Nah, karena itu tadi, masa kepo. Orang yang paling kepo di dunia ini adalah anak usia dini. Nah, tapi kalau misalnya sampai sekarang juga kita masih kepo, berarti kita masih anak usia dini, ya. Oke. Nah, apa sih kaitannya dengan Society 5.0? Nah, kita akan masuk ke sini. Karena apa? Society 5.0 ini merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Teman-teman sudah pernah belum? Atau atau di rumahnya sudah ada belum alat tercanggih, misal dari HP mengkonekkan mesin cuci yang ada di rumah, gitu kan? Nah, zaman ini adalah zaman itu. Jadi bukan harusnya bukan kita yang kita yang tergantung oleh internet gitu ya, tetapi internet menjadi mitra kita dalam kehidupan agar kehidupan kita menjadi nyaman. Misalnya ada lampu, katanya lampunya bisa mati sendiri. Lampu mati. Nah, gitu kan? Udah pernah dengar belum yang terbaru sekarang? Karena itu tadi teknologi sudah bersinergi, sudah sudah sejajar dengan kehidupan kita. Tetapi manusia tidak boleh kalah dengan jadi tetap butuh manusia karena manusialah yang mengkondisikan semua itu. Jadi jangan kita terpaku oleh maksud society untuk kita saat ini adalah kita harus bisa memanfaatkan internet atau teknologi yang ada itu menjadi mitra ternyaman, memudahkan kehidupan kita sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas. Kalau anak-anak semester 1 biasanya masih mager gitu ya. Mager, lihat HP, YouTube-an, atau lihat HP, kemudian Koreaan gitu ya. Sehingga waktunya bukan habis dengan
waktunya tidak habis dengan karya, melainkan waktunya habis dengan itu tadi hal-hal yang harusnya bisa menjadi sumber kreativitas, tetapi malah menjadi sebaliknya, gitu ya. Nah, poin yang kedua, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi Society 5.0 ini adalah kelanjutan kita untuk memanfaatkan revolusi industri di 4.0, yang mana di era 4.0 itu semuanya sudah berbasis internet. Sudah berkolaborasi dengan teknologi. Nah, saat ini era Society 5.0 itu kita ini berkolaborasi tadi agar mendapatkan kehidupan yang nyaman. Itu tadi dengan fitur-fitur ya tadi mesin cuci aja bisa kita kondisikan. Misalnya saya di sini ya, kalau mesin cucinya ada di Jogja tuh ya Pak, bisa kita koneksikan sampai sini. Karena itu tadi, karena sudah tersambung. Nah, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya apakah semua manusia akan digantikan dengan robot? Jawabnya bisa iya. Karena apa? Robot itu membantu kita untuk bekerja lebih cepat. Gitu ya. Nanti mungkin 5 tahun kemudian, 5 tahun yang akan datang, nggak ada lagi mesin cuci 2 tabung. Ya, karena itu tadi proses pencucian 2 tabung itu belum bilasnya gitu ya, belum ngeringinnya. Dengan 1 tabung misalnya ya, yang contoh terdekat di rumah kita itu sudah membantu meringankan proses membilas dan mengeringkan. Kita tinggal jemur. Apakah robot bisa menjemur? Kan tidak. Pasti masih butuh manusia untuk melakukan aktivitas menjemur dan mengangkat pakaian. Apa begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari Society 5.0 ini? Nah, di sini orang tua, orang dewasa kita yang ada di keluarga itu harus mampu memberikan bimbingan, kasih sayang, dan pendidikan kepada anak usia dini. Karena apa? Tidak dibimbing dengan terbimbing itu akan hasilnya akan berbeda. Ya, oke, yang nonton YouTube-nya dengan bimbingan, pasti anak itu mengetahui atau bisa mengaplikasikan dengan baik. Tetapi yang tidak dibimbing melihat YouTube, bagaimana? Akan muncullah iklan-iklan yang tidak sewajarnya. Kadang-kadang kan kalau buka YouTube itu kan kita suka ada iklan lain ya. Nah, nyarinya apa, iklannya yang keluar lain. Nah, sama anak usia dini kadang-kadang suka kepencet, sehingga dia melihat yang tidak harus dia lihat. Itulah akhirnya berdampak apa? Berdampak kepada bullying, kemudian berdampak kepada seks sejak dini gitu. Karena apa? Karena tidak adanya bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Orang tua kadang suka pengen instan juga. Biar anaknya diem nih dikasih HP gitu kan. Biar anaknya anteng dikasih TV. Apa salahnya sih ketika nonton TV-nya juga didampingi? Nah, itu tadi hasilnya pun akan berbeda ya. Kemudian orang tua juga harus memahami apa yang harus dilakukan karena orang tua itu menjadi benteng utama bagi anak. Nah, di sini kita sebagai calon pendidik gitu ya, terutama ya, nanti kan kita akan menjadi orang tua nih nantinya. Tapi sekarang Anda akan melewati tahapan untuk menjadi calon pendidik. Nah, itu tadi Anda harus menjadi benteng pertama mereka. Bu, misalnya di sekolah ya, Bu, kenapa sih kita nggak boleh apa ya, nggak boleh makan sembarangan atau nggak boleh main yang mainan yang orang dewasa misalnya gitu. Kenapa sih nggak boleh main HP misalnya yang terdekat?
Nah, kalau Anda yang menjelaskannya, ya gitu, pokoknya kamu nggak boleh main HP. Nah, dia tidak akan mendapatkan informasi yang apa yang puas, maksudnya dia tidak akan puas mendapatkan jawaban seperti itu. Tapi kalau kita menjelaskan dengan komunikasi yang baik, deh kalau nonton HP terlalu banyak, maka kita akan pedih, kemudian kita akan malas bergerak, kemudian kita tidak bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Sehingga nanti kamu nggak punya teman, kamu nggak bisa main sama teman-teman. Pokoknya dijelasin dengan sejelas mungkin. Nah, dia akan menerima informasi itu sehingga dia, oh ternyata kalau aku main HP terus, nanti aku nggak punya temen loh. Oh nanti mata aku sakit loh. Nah jadi gitu. Jadi itu tadi kenapa perlu pendampingan itu karena begitu. Sehingga orang tua, orang guru, orang dewasa sekitar itu bisa memfilter apa yang baik buat si anak ini dan yang tidak baik buat si anak. Karena di masa toddler ini si anak belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga itulah menjadi dampak dari society ini. Kemudian orang tua harus bisa mampu menerima dan tidak menolak perkembangan era society yang tentunya memiliki dampak positif maupun negatif yang didapatkan. Nah, itu tadi orang tua itu juga harus update, jangan kudet gitu ya. Kita kakak-kakaknya ini semuanya harus update. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman, justru mereka yang semakin canggih. Di rumah saya itu anak usia 2 tahun itu mencet HP-nya aja lebih lihai dibandingkan eyangnya. Berarti kan apa? Berarti dampak dari 4.0 itu dalam kehidupan kita sudah sangat dekat. Nah, kita di era society ini era yang bisa era yang mampu untuk bersinergi gitu. Sehingga kita tidak kemakan zaman. Nah, karena apa? Kebutuhan anak usia dini itu yang dibutuhkan adalah ini. Ya, mereka butuh cinta, mereka butuh penghargaan, mereka butuh kebebasan untuk bereksplorasi. Nah, butuh stimulasi, interaksi, pujian, lingkungan yang baik, serta kesempatan yang lebih banyak lagi. Nah, karena itu tadi sebenarnya society 5.0 ini harusnya mampu memberikan kebutuhan anak usia dini gitu ya. Sehingga dampak dari society 5.0 ini tidak terlalu kaget, tidak terlalu blus gitu kepada kebutuhan anak usia dini. Nah, kecepatan ya. Ya. Nah, untuk itu karena kebutuhan anak ini seperti ini perlunya adanya stimulasi ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih keterkaitan antara perkembangan dan society 5.0 ini, yaitu tadi kita harus mampu beradaptasi, mengoptimalkan yang sudah ada dengan kemampuan, skill, kemudian komunikasi yang baik dan inovasi-inovasi sehingga kita bukan menjadi budaknya, tetapi kita dapat meng-create, kita dapat membuka lapangan kerja yang lain. Nah, seperti contoh misalnya dulu zamannya ojek, sekarang udah zamannya kita memesan ojek lewat aplikasi. Sekarang apakah ojek-ojek pangkalan masih ada? Ya, pasti sudah tidak ada lagi karena sudah semuanya berintegrasi, sudah pindah ke zaman semuanya serba internet
gitu ya. Sehingga kalau mau mesen makan, lagi hujan, kita tinggal pencet Grab. Nah, begitupun. Nah, kita sebagai calon guru atau misalnya harus berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Harus bisa menciptakan ide-ide baru sehingga kita bisa menciptakan kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja yang lain sehingga itu tadi era 5.0 ini bisa bersinergi dengan kehidupan kita. Nah, sebenarnya stimulasi itu kenapa perlu itu tadi ya, karena stimulasi merupakan proses masuknya rangsangan ke otak yang dilakukan secara sadar melalui panca indera sehingga melalui panca indera secara spesifik atau beragam dari lingkungan sekitar yang telah dirancang atau tidak dirancang. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sebagai guru, calon guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai keluarga untuk apa? Membantu anak-anak bisa beradaptasi dengan era Society 5.0 ini. Sebenarnya apa sih? Kita ini kadang-kadang bingung ya, bingung dalam artian belum paham sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari perkembangan kita, tujuan dari kehidupan kita. Karena apa? Itu tadi, karena nggak semua orang tua itu mengajarkan, nggak semua orang tua itu menginfokan. Tapi dengan adanya kita berkuliah, kemudian dengan adanya kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita bisa kita bisa mendapatkan ide-ide, oh ternyata kalau saya begini, oh bisa begini dampaknya. Oh kalau kita melakukan ini, oh bisa begini dampaknya. Nah jadi pesannya gitu ya, selain kita itu harus bisa cepat tanggap terhadap perkembangan zaman, kita juga tidak boleh menutup diri gitu ya. Kita tidak boleh berada di zona nyaman. Kita harus mampu untuk bersinergi gitu ya dengan zaman, dengan keadaan, dan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang kita bisa lakukan untuk menghadapi tadi society tadi itu kita melakukan stimulasi. Nah, salah satunya di stimulasi ini ada 2, stimulasi dasar dan stimulasi lanjutan. Yang mana stimulasi dasar itu berkaitan dengan udah jalan belum? Berkaitan dengan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, kemudian sensori motorik dan reoperasional. Yang mana itu tadi anak usia dini itu kan diawali dari stimulasi dasar karena dilakukan untuk meningkatkan body awareness-nya. Ketika Anda suka GR nggak ketika kita megang jari bayi gitu ya. Kemudian dia nanti genggam erat jari kita. Kita kadang-kadang suka GR gitu ya, suka GR karena wah dia mau sama kita. Nah, ternyata itu adalah respon yang diberikan oleh si anak tadi terhadap itu tadi sensori motornya gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada stimulasi lanjutan yang mana stimulasi lanjutan ini dilakukan untuk meningkatkan body control oleh otak. Jadi semua yang dilakukan gitu ya oleh kita gitu, semua itu akan terinformasi ke otak baru kita bisa melakukan. Nah, secepat itu informasi yang
diinfokan ke otak sehingga kita melakukan misalnya kita pegang panci nih, panas kan. Tapi apakah kita langsung pegang dulu baru dilepasin? Kan tidak. Tetapi pas udah ketahuan panas kita langsung refleks itu mengangkat tangan dari si panci panas tadi. Nah, secepat itulah informasi datang ke otak kita sehingga kita langsung melakukan refleks. Nah, itu yang terjadi jadi dampak pengiring gitu ya, untuk bukan dampak pengiring, justru stimulasi yang kita berikan ini adalah mengoptimalkan keadaan di era ini gitu ya, sehingga peran kita gitu ya, pindah-pindah ya. Tuh. Sehingga peran kita sebagai pendidik di era ini, kita harus memiliki keterampilan ya, agar kita bisa lebih terampil di era digital dan berkreatif. Kemudian guru inovatif lagi dan dinamis lagi, sehingga dalam proses pengajaran di kelas kita juga lebih luas, kita tidak kaku, tidak terpaku hanya dalam satu LK gitu ya. Kita harus bisa melakukan inovasi-inovasi yang baik gitu, inovasi-inovasi baru sehingga kita memudahkan kita untuk mengajar di kelas. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan internet gitu ya, yang mana internet sekarang sudah tidak menjadi hambatan, semuanya sudah terhubung dengan WiFi, ya kan? Dimanapun, kapanpun, Anda lagi makan di KFC aja, internetnya ada, gitu ya. Sehingga kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus memiliki kecakapan hidup, yang mana kemampuan leadership kita, digital literasi kita, komunikasi kita, emotional intelligence kita, entrepreneur juga, ini tuh harus kita miliki, sehingga inilah yang ini bisa membantu kita untuk terus berada gitu kan, terus update untuk era society ini. Sehingga bisa saya simpulkan gitu ya, bahwa orang tua keluarga harus menjadi pengawas dan pembimbing. Harus dengan serius ya, jangan tidak serius gitu ya. Karena kita dapat mengkomunikasikan dan menjelaskan dengan benar mengenai teknologi kepada anak serta menyesuaikan kebutuhan anak gitu ya. Kemudian orang tua nggak boleh lengah, nggak boleh sibuk dengan urusannya sendiri, karena anak itu harus mendapatkan pengawasan. Karena itu tadi, anak sedang masa golden age, sehingga menumbuhkan stimulus-stimulus yang baik dan benar bagi tumbuh kembang anak. Kesimpulan yang kedua, orang tua dan keluarga harus mampu memperkenalkan teknologi yang baik kepada anak, supaya anak mengerti gitu ya, dan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga kita sebagai pendidik dapat menjadikan anak itu menjadi generasi anak Indonesia yang unggul ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk kali ini, Pak Abdul gitu ya, sehingga kayaknya ini orang Bengkulu itu ngomongnya kan cepet-cepet ya, karena kita ada di pesisir pantai gitu ya, yang mana kalau ngomongnya nggak cepet nanti suaranya kebawa oleh angin gitu ya. Jadi kayaknya mohon maaf kalau kecepatan dalam menjelaskan, tapi semoga maksud dari yang saya jelaskan bisa tersampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Bu Nisna yang telah menyampaikan paparannya tentang perkembangan anak usia dini, solusi menghadapi era society 5.0. Dan teman-teman, Ya. untuk sesi yang pertama, ini nanti saya buka 2 sesi pertanyaan ya. Sesi pertama saya buka 3 penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Silakan. Oke.
Duh, saya Ada Mbak, takut nih ditanya. silakan Mbak Sarah Oke, Habibah. Sarah. Baik, Ibu, terima kasih. Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, Ibu. Banyak pro kontra seputar game. Ada yang bilang pro dengan alasan dapat membantu anak mengembangkan strategi thinking yang baik. Sedangkan juga ada di kalangan masyarakat tuh ada yang bilang kontranya tuh sebagai membuat ketagihan dan merusak otak. Sebaiknya bagaimana, Ibu, dengan pro kontra tersebut? Terima kasih. Oke, Silahkan. Sudah ini ya Bu Nesna ya, pro kontra terkait tentang kayak gadget ya. Silakan yang lain. Ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Fatma Kurnia. Assalamualaikum. Fatma Kurnia, NIM-nya 65. Transformasi di era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0 mengalami perubahan yang begitu tinggi, yang mana era society ini berpegangan dengan teknologi tipe ya, yang modern. Manusia-manusia menjalani kehidupannya dengan internet. Kita tahu bahwa di wilayah kita Indonesia tidak semua wilayah mempunyai internet yang cukup baik. Ya, kalau daerah perkotaan mempunyai kualitas internet yang baik, sedangkan kita tahu bahwa Indonesia juga memiliki daerah yang ada di pinggiran atau pelosok yang mana tidak mendapatkan koneksi internet. Lalu apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lalu apakah permasalahan tersebut dapat mengganggu dalam perkembangan anak? Nah, itu Bu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi. Ada lagi? Yang ketiga, Mbak Maria Safitri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih Warahmatullahi atas pemaparannya. Di sini saya mau bertanya terkait dengan tuntutan di zaman digital ini, terutama untuk tahun-tahun ke depan yang pastinya ada tuntutan kreativitas, inovatif, dan inisiatif. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai orang tua atau guru untuk memunculkan ketiga ini, Bu, bagi generasi Z maupun generasi-generasi yang akan datang. Sedangkan kita tahu sendiri ya, Ibu, seperti generasi Z ini sukanya itu yang instan-instan, nggak sabaran, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijawab Bu Nesna ya, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan Bu Nesna. Oke, baik. Aduh, pertanyaannya bagus-bagus. Nggak kepikiran sama saya. Oke, jadi yang pertama ya, sebenarnya bagaimana sih pro kontra terhadap gadget tadi ya. Sebenarnya ini jujur dari hati yang paling dalam. Saya kadang juga termasuk yang pro, kadang juga saya termasuk yang kontra, gitu ya. Karena apa? Kita harus bijak dalam memilih apa yang mereka mainkan, apa yang mereka lihat, gitu ya. Dan di dalam kegiatan ketika mereka lagi bergadget ria, gitu, kita harus mendampinginya. Kalau pro-nya itu tadi kita harus bisa mendampingi anak, berkomunikasi yang baik dengan anak, agar apa? Gadget tadi bisa jadi bahan stimulasi kita untuk mengoptimalkan perkembangan, pertama bisa kognitifnya, kemudian bahasa dia, kemudian seninya, karena semua aspek perkembangan itu sebenarnya bisa kita optimalkan dengan gadget, gitu ya, tergantung tadi pendampingan atau tidak didampingi. Nah, kontranya gitu ya, kontranya karena apa? Orang tua ini tidak mau mendampingi, akhirnya mendapatkan hasil yang tidak baik. Tadi mereka menonton yang tidak baik, menonton tidak sesuai usianya, gitu ya. Sehingga apa?
sekarang anak-anak usia dini itu banyak yang sudah menggunakan kacamata karena tidak adanya pembatasan waktu penggunaan. Saya pun melakukan hal tersebut. Saya akan memberi jatah mereka menggunakan handphone itu paling lama 30 menit. Itu pun kalau udah yang kerungsing-kerungsing banget itu ya. Itu 30 menit udah sampai paling lama menurut saya. Karena kalau dibilang 15 menit, kan idealnya 15 menit ya. Kita aja orang dewasa juga masih suka nggak lebih dari 15 menit gitu ya. Bangun tidur yang kita lakukan apa? Ngecek HP kan. Nah, kan anak-anak usia dini lihat. Ibunya aja bangun tidur sudah pakai HP gitu kan. Gimana kita mau melarang anak menggunakan HP. Nah, jadi pro kontranya jadi dikembalikan lagi kepada orang tua gitu ya. Karena saya dengan orang tua yang lain pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda gitu ya. Bisa itu tadi gadget bisa dijadikan alat untuk stimulasi, bisa juga sebaliknya. Tetapi yang paling penting adalah komunikasi antar keluarga itu harus baik. Karena apa? Jadi ada kesepakatan, ada jadi misalnya gini ya, kan kadang anak usia dini ini nggak boleh sama ibunya, dia akan lari ke ayah. Nggak boleh sama ayahnya, dia akan lari ke neneknya. Gitu ya. Jadi komunikasi ini harus dibangun oleh keluarga sehingga mempunyai jawaban. Dek, udah menonton HP-nya. Udah diingetin 5 menit lagi ya, misalnya. Oke, misalnya lagi nanti diingetin lagi. Udah ya, Dek. Nah, kalau sudah melewati, ambil saja. Ya, ambil saja. Karena apa? Dia sudah tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi bijaklah dalam penggunaan HP gitu ya, sehingga kita juga bisa tidak akan lagi terjadi pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra itu pasti karena ini juga tidak adanya pendampingan, tidak ada pendampingan dalam bermain. Ya, karena begini, anak-anak yang pasti tidak HP itu pasti mainnya asik. Pasti mainnya didampingi oleh orang tuanya. Tetapi kalau anak-anak yang 100% sudah menggunakan gadget, pasti orang tuanya tidak memberikan waktu untuk menemani anak itu bermain. Nah, jadi itu ya Pak Abdul, jawaban dari saya terhadap pro kontra ini itu akan dikembalikan kepada keluarga, kemudian pendampingan orang tua dalam penggunaannya. Mungkin itu aja. Terus jawab yang kedua langsung ya kalau gitu. Jawab yang kedua itu ya, bagaimana mengatasi permasalahan koneksi internet gitu ya. Lalu apakah permasalahan tersebut dapat mengganggu dalam perkembangan seorang anak? Sebenarnya di daerah-daerah yang belum terjamah dengan internet itu tidak sama sekali mengganggu perkembangan seorang anak. Ya. Karena apa? Permainan yang ada di taruhlah namanya mungkin perkampungan lah ya yang masih jauh dari internet itu justru akan lebih membuat pribadi anak, pengalaman anak jauh bermakna dibanding anak-anak yang tersentuh oleh gadget atau internet atau kehidupan kita yang bersinggungan dengan internet. Memang pasti akan ada informasi-informasi yang tidak cepat kita dapatkan gitu ya. Tetapi berkaitan dengan perkembangan seorang anak ini tidak menjadi hambatan. Tetapi itu tadi hambatan yang terjadi adalah kan nanti misalnya dia datang ke perkotaan, dia harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang semuanya serba internet. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan utamanya itu kan apakah permasalahan tersebut dapat mengganggu perkembangan anak? Ya saya akan jawab tidak.
Karena justru kegiatan-kegiatan yang alamiah itu sangat dekat dengan anak di daerah yang belum terkontaminasi dengan gadget, internet, dan teknologi gitu. Jadi anak lebih kreatif, anak ide-idenya, kemudian pengalaman-pengalamannya. Kalau di kota kita nggak bisa main di sungai, kita nggak bisa main. Kalau di sini tuh ada namanya apa sih, badus. Kalau di sana apa ya, kasti atau apa? Ya, nah kita nggak mungkin bisa main karet, lompat karet. Ya, sekarang di perkotaan apakah ada permainan seperti itu? Tidak ada. Nah, jadi menurut saya tidak akan ada gangguan dalam perkembangan, sehingga optimalkanlah keadaan yang ada dan pergunakan sebaik mungkin dengan teknologi yang ada. Itu pertanyaan kedua. Jawaban dari yang kedua. Terus jawaban dari yang nomor 3. Nah, untuk mendapatkan anak yang kreatif, pastinya kita harus kreatif dulu. Ya enggak? Kita nggak akan dapat anak itu yang berpikir kritis kalau kitanya juga tidak memberikan sarana dan prasarana untuk anak bisa berpikir kritis. Nah, sekarang era merdeka katanya ya. Era merdeka semuanya diberi kebebasan memang, tetapi tetap harus ada bimbingan, pengawasan yang ketat juga buat dari orang tua untuk anak. Nah, jadi gini, ketika kita mengharapkan sesuatu, kita juga harus sudah melakukan sesuatu dulu, baru kita berharap. Tapi kalau kita belum melakukan sesuatu, jangan berharap. Nah, jadi Maria tadi untuk menjawab itu, ketika misalnya guru harus kreatif, iya, guru harus kreatif. Dengan apa? Oh, misalnya ada barang-barang bekas, bisa nggak ya kita gunakan untuk bermain dengan anak usia dini? Kan? Oh, misalnya, oh ini ada buku nih, gimana ya caranya biar menarik buat anak? Oh, berarti misalnya warnai, kita tempel-tempel apa gitu ya, sehingga dia menjadi menarik. Sehingga apa? Oh, ternyata bisa beginiin juga ya bukunya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu justru dari apa? Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan yang tidak biasa. Ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Maria ya. Oke, makasih Pak Abdul. Baik. Baik, ini sesi 2. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ya alhamdulillah ya, Bu ya. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi untuk sesi yang kedua, teman-teman? Apakah sudah cukup memahami apa yang sudah dipaparkan sama Bu Nesna? Mungkin sudah cukup ini ya, cukup puas begitu ya, Bu ya. Jadi sebenarnya gini, teman-teman semua, pertama kita jangan khawatir ya. Kita jangan khawatir dengan keadaan yang semakin menggila ini gitu ya. Jadi kita harus tetap konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita harus update. Oh, ternyata yang update seperti ini gitu kan. Oh, kita harus ini. Jadi kita itu jangan kaku, kita harus fleksibel. Kita harus bisa membaca keadaan sehingga kita tidak salah pergaulan gitu kira-kira. Maksudnya tidak salah stimulasi. Oh, katanya kita harus ini dengan teknologi, tapi kalau keadaannya kita sarananya belum mendukung, jangan dipaksakan. Sehingga kita jadi tidak misalnya begini, oh orang udah pakai sepatu atau tas Hermes gitu ya, oh aku belum gitu ya. Ini jangan panik gitu. Justru kalau sekarang tuh semakin homemade itu yang dicari. Karena kalau branded kan sekarang udah biasa, ada uang ya tinggal beli. Tapi kalau branded apa? Berarti kalau homemade apa? Skill yang harus kita asah untuk bisa mendapatkan itu. Jadi
bagi teman-teman semester 1, pertama jangan panik gitu ya, tetaplah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu ya, komunikasikan kepada anak usia dini dengan jujur, kemudian dan lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih banyak Bu Risnya dan teman-teman. Silakan teman-teman untuk di-on-kan kameranya sebelum kita tutup. Kita ini dulu ya, sesi foto ya, Bu ya. Iya, boleh ya. Sesi foto, jadi di-on-kan kameranya dulu semuanya. Ini sekaligus untuk laporan, Bu. Laporan ke Nanti Kaprodi. iya, nanti saya share ini ya, Ya, apa nanti materinya ya. ya, PPT bisa di WA nanti. Kalau Oke. Oke. Ya, Baik, kita foto. slide pertama, di-on kameranya. Slide pertama, saya foto 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, Oh, udah ya. sudah. Oke. Baik, Oke, gitu. teman-teman. Mungkin ini Bu, kata-kata yang mau ini sebelum ditutup. Kata-kata pemantik. Ya, Oke. pemantik. Jadi ya ini pesan ya, pesan dari Ya, saya buat adik-adik mahasiswa yang pertama, jangan pernah menyerah, jangan malu gitu ya, jangan malu. Kamu di PG PAUD ngajarin anak kecil tepok-tepok doang. Nah, jangan malu akan itu ya. Itu adalah kita menjadi fondasi awal untuk menentukan kesuksesan anak ke depannya. Ya, yang kedua ya. Terus yang kedua, harus terus semangat dan harus berikan sesuatu yang baru, maksudnya berikan kesan baru agar apa? Kita mendapatkan koneksi yang besar, yang jaringan lagi yang banyak gitu. Karena untuk saat ini tidak hanya pintar yang dibutuhkan, tetapi pergaulan, koneksi gitu ya, skill, kemampuan itu harus terus diupdate. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan dalam revolusi atau era zaman yang terus berkembang. Gitu aja sih. Ya, jadi tetap semangat ya semuanya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Sesinya kayak sejam kurang ya. Nanti kapan-kapan kita akan kurang banyak karena jadi saya juga terpatri harus itu tuh jadi buat saya kaku. Biasanya kan kita bisa ngejelasin dengan bahasa kita yang ringan gitu ya. Oke. Baik, Bu Nesnya, terima kasih banyak ya, materinya luar biasa ya, teman-teman, dan juga ada beberapa pesan-kesannya ya. Jadi jangan lupa pesan dan kesannya dari Bu Nesnya itu teman-teman catat ya, ditempel di kamar kosnya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu ngambil di jurusan PG PAUD. Saya sendiri laki-laki ngambil jurusan PG PAUD ya, yang dulunya yang dulunya malu akhirnya nggak malu ya, karena keadaan yang memang harus harus mencoba untuk tidak malu di depan orang dan biasanya malu-maluin di depan anak-anak karena bagaimanapun kita mengajar itu harus menghibur anak-anak, mengajar dengan cara bermain gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya kemaluan mungkin kita bisa berubah dan sampai saat ini teman-teman nanti juga bisa nambah pengetahuan ya, nambah informasi, karena tantangan ke depan tentu semakin rumit
teman-teman nanti jadi ibu rumah tangga juga semakin rumit juga menghadapi era, mungkin nanti bisa sampai era 10.0 mungkin kira-kira gitu. Ya mungkin aja ya. Itu bisa jadi teman-teman. Jadi kesimpulannya pada sore hari ini adalah tetap semangat karena ini masih semester 1, tetap semangat dan terus berproses sehingga nanti bisa teman-teman juga berprestasi gitu ya. Dan alhamdulillah ini di semester 1 teman kita ada Maria Safitri dan juga Mbak Sarah Adiba. Alhamdulillah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan ini 2 mahasiswa tersebut mendapatkan penghargaan gitu. Jadi Pelma Pres Pratama. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Mbak Maria juara 1 di yang Pratama, Mbak Sarah Diba ini juara ketiga di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman yang lain semoga nanti bisa mengikuti ya. Jangan sungkan-sungkan. Yang lain harus semangat nanti, ya. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk bimbingan dengan Bapak Ibu dosen di Prodi. Mungkin itu dari saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nisna yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari perkuliahan pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Mari kita akhiri ya teman-teman. Sekurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nisna. Terima kasih ya. Salam buat Jogja. Ya. Ya Bu. Iya Ibu sama-sama. Saya izinin ya. Ya, baik. Ya, ya Bu. Makasih Pak, makasih. Ya. Makasih, Pak. Ya, siapa yang nggak berangkat ini? Siapa tadi? Yang nggak berangkat ada? Hadir, Bapak. Hadir, oke. Jangan lupa tugasnya ya. Iya Pak. Bu adminnya Mbak Lali udah saya WA, jadi semoga bisa membantu teman-teman, gitu ya. Nanti Bapak ya. Oke, teman-teman ini saya tutup ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Jangan lupa tugasnya. Kalau tugasnya nggak dikumpulin, nilainya nggak keluar. Tidak pernah lupa, Pak. Baik, saya